Selamat datang di video kelas editing foto dan video dengan Android. Kali ini saya akan menjelaskan aplikasi namanya Lightroom ya. Ini adalah aplikasi keluaran Adobe. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan efek manipulasi warna pada gambar. Oke. Kita misalnya ingin mengimport gambar ya. Kalau kita ingin mengimport gambar, kita klik icon yang di bawah gambar ini. Kita tunggu. Nah, misalnya kita ingin mengimport gambar yang ini. Kita add. Oh, ternyata sudah diimport. Kita buka. Nah, kita ingin membuka ini. Kita kembalikan pengaturannya ke import ya. Jadi reset ini untuk melakukan perubahan, jadi untuk menghilangkan settingan ya. Kalau kita mau melakukan settingan terlalu jauh, kita bisa ngeresetnya. Kita ngereset ketika awal diimport atau ketika awal dibuka. Nah, ini ada beberapa menu di bawah ya. Untuk selektif, menu ini digunakan untuk menseleksi area. Jadi area yang diseleksi ini nanti yang akan kita rubah warnanya. Kita lihat. Misalnya, kita akan rubah. Oke. Kita akan melakukan pengaturan di pencahayaan light. Kita akan rubah exposure-nya. Ya, terlihat kan? Jadi yang berubah hanya area yang kita seleksi saja. Untuk exposure ini kita pengaturan ini digunakan untuk merubah pencahayaan pada gambar. Nah, ke sini jadi lebih gelap. Nah, terlihat ya. Oke. Untuk auto, nah kalau kita klik, nah di sini gambar akan berubah secara otomatis. Jadi aplikasi ini akan merubah warnanya secara otomatis. Nah, tadi sudah exposure, sekarang kontras. Kontras ini digunakan untuk mempertajam warna ya. Lihat warna-warna yang ada di gambar ini terlihat lebih tajam ya, terlihat lebih kontras, lebih jelas. Nah, kalau ke kiri dia agak buram ya, agak kurang jelas. Kalau highlight sebenarnya hampir sama ya dengan exposure, jadi dia mengurangi pencahayaan. Di sini tidak terlalu terlihat jelas ya perubahannya. Untuk shadow, dia untuk memperjelas bayangan pada gambar. Kebetulan di gambar ini bayangannya tidak terlalu jelas, jadi perubahannya tidak terlihat. Kalau white, nah, dia akan memperjelas rona putih yang ada pada gambar. Nah, kalau kanan jadi semakin warna putihnya jadi semakin jelas, ke kiri warna putihnya jadi gelap. Black, nah, dia akan memperjelas rona hitam yang ada pada gambar. Lihat, ke kiri warna hitamnya jadi semakin pekat. Spektrum hitamnya termasuk saya. Selanjutnya adalah menu warna. Di menu ini kita bisa merubah warnanya ya. Untuk temperatur, nah kita akan bisa merubah
temperatur gambarnya, apakah ke kanan itu jadi hangat, ke kiri itu kelihatan lebih cool ya, lebih adem. Untuk tint dia akan mengatur terangnya warna yang ada dalam gambar. Nah, kalau ke kiri hijaunya jadi semakin terlihat hijau ya. Kalian bisa atur sesuai dengan selera kalian. Untuk vibrance sendiri digunakan untuk meningkatkan intensitas pada warna gambar yang kurang jenuh ya. Nah, lihat hijaunya jadi semakin jenuh. Terus untuk saturation ini digunakan untuk mempengaruhi intensitas keseluruhan warna secara merata ya. Jadi kalian bisa mengatur ini sesuai dengan misalnya saya ingin membuat gambar ini jadi semakin lebih hijau. Nah, lihat jadi semakin hijau semua ya teman-teman. Terus di sini juga ada pengaturan black and white. Kalau di sini warna fotonya berubah jadi hitam putih. Terus kalau mix, di sini kita bisa ngerubah warna secara spesifik, tapi hanya di warna-warna yang ada di sini. Kalau misalnya di warna ini kan ada kuning, kita bisa rubah. Nah, kuningnya jadi jelas. Kalau ke kiri, hue kita bisa ngerubah di hue, saturation sama luminance-nya kita bisa rubah. Nah, di sini ada warna hijau, kita bisa rubah. Nah, warna hijaunya jadi berubah ya. Oke. Kita bisa ngerubah sesuai selera kita sendiri. Misalnya kita rubah seperti ini. Nah, selanjutnya ada menu efek ya. Di sini kita bisa memberikan kesan pada gambar ya, di luar warna ini. Jadi misalnya teksturnya kita rubah. Nah, jadi teksturnya jadi lebih terlihat ya. Tuh. Kalau ke kanan, teksturnya jadi makin terlihat ya. Clarity hampir sama, dia mempertajam ya. Kalau clarity ini mempertajam warna, jadi lebih terlihat lebih tajam warnanya. Kalau di haze ini untuk memperlihatkan efek kabut. Nah, kalau kita lihat ada efek seperti ada kabutnya ya. Terus untuk vignette, jadi ini ngasih efek warna gelap atau terang pada tepian gambar. Nah seperti ini. Membuat kayak efek lensa ya. Kalau ke kanan itu tepiannya jadi putih, kalau kiri jadi hitam. Misalnya kita begini. Nah, lihat berubah. Midpoint ini kita artinya kalau ke kanan bulatannya jadi semakin berkurang atau bertambah ya. Tersama kita bisa mengaturnya tergantung selera kalian ya.
Untuk grind amount ini digunakan untuk membuat efek noise ya. Efek-efek noise pada gambar ya. Jadi gambar kita terlihat ada bintik-bintik seperti itu ya. Nah, ini adalah efek noise. Nah, semakin ke kanan efek noise-nya jadi semakin banyak. Kita bisa mengatur noise-nya juga di bawah, roughness-nya, size-nya, size dari titik-titik ini ya. Nah. Oke, misalnya kita buat seperti ini. Nah, kelihatan. Terus selanjutnya menu detail. Jadi di detail ini kita bisa ngatur sharpening sama noise reduction-nya ya. Kalau sharpening ini digunakan untuk merubah kualitas citra. Nah, kita bisa atur sendiri sesuai dengan keinginan kita. Terus untuk optik, sepertinya ini jarang dipakai, cuman ini untuk mengatur kamera pengambilan gambar ya. Jadi kita bisa memilih sendiri lensanya pakai apa. Nah, ada beberapa model ya. Nah, ini beberapa model alat yang bisa, misalnya kita bisa, kalau kita ngambil gambar pakai GoPro, nah nanti kita bisa atur di sini. Nah, ini tidak perlu ya. Terus untuk geometri, nah, pengaturan ini dibuat untuk merubah perspektif gambar. Nah, kita bisa atur sesuai dengan kemauan kita. Nah, terus untuk preset, nah preset ini adalah pengaturan settingan yang udah ada di Adobe Lightroom ya. Kita juga bisa membuat preset sendiri. Jadi kalau misalnya kita membuat settingan warna pada gambar, itu kita bisa terapkan ke gambar yang lain. Nah, kita bisa simpan settingan itu sebagai preset. Nanti kita bisa namai sendiri. Untuk membuat preset, saya buatkan video lain. Kali ini adalah preset yang ada di Lightroom sendiri. Nah, kita bisa merubahnya. Oke. Preset ini sebenarnya ada bentuknya DNG atau XMP ya. Tapi nanti kita akan bergulat dengan preset di video yang lain. Terus untuk reset kita bisa mengembalikan settingan ini ke awal, misalnya ke awal import atau gimana. Nah, satu lagi, kalau kita tekan gambar kita di tengah, maka kita bisa melihat perubahan gambar sebelum kita setting sama setelah kita setting ya. Ini adalah sebelum kita setting warnanya, ini setelah kita setting. Nah, kita bisa melihat perbedaannya. Kalau dirasa sudah cukup, kita simpan ada di ini ya, menu share di atas, baru save to device. Nah, secara otomatis dia akan tersimpan. Kalau kita lihat, nah ini dia tersimpan ya. Baik, sekian dari saya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.